oleh tim Dewa United. Betul. Dan jersey saat ini dilepas kembali menuju ke tim Scarlet Gaming. Dan tidak hanya jersey sebenarnya yang pulang ke Scarlet Gaming karena ada Martin juga. Martin ini pemain yang sempat main di SG season 4, dia keluar di spring kemarin, masuk lagi ke SG untuk saat ini. Ke Louvre ya. Ini ke apanya? Martin, pokoknya sempat keluar dari SG. Martin itu keluarnya, Ya. Ya pokoknya gitu. Pokoknya dia sempat keluar dari SG, saat ini dia balik lagi ke SG. Dan SG akan turun di Torre Ahumada untuk di match kali ini. Jadi banyak info-info yang kita berikan, tidak hanya ngalor ngidul, walaupun memang banyak ngalor ngidulnya di hari ini. Tapi ini dia, pesawat sudah mengudara, kita akan melihat match terakhir, match yang menentukan, match yang pasti sangat panas. Ini adalah match terbaik di dunia Jagat Raya. Aduh, menurut Sanskuy. Ya, karena ini match yang panas banget nih. Iya. Yo, tolong ya player yo. Apalagi. Biar panas yo, gue udah ngomong nih. Apalagi ini ya, kayak flight pack-nya ini benar-benar mendukung gitu. Walaupun tidak sempurna menuju melintang ke tengah, tetapi nampaknya masih memberikan advantage lah ya, tipis-tipis lah untuk para pemain-pemain di sini menuju ke drop zone mereka masing-masing. Tapi kita mau ngingetin sekali lagi nih ya, karena kita dicat terus nih sama Junior JR in out dan terserah dia lah gitu. Langsung kalian tembusin like 35.000 like. Yuk. 90% offline. 99 jangan dikurangin. 99% offline. Saat ini udah 32. Waduh. Kurang 3.000 lagi. 3.000 Sekarang lagi. tugas kalian adalah nyari 3.000 orang. Yuk sayang yuk, bisa yuk. Gimana sih Nade? Ayo sayang, diberi sayang, langsung dipencet tombol like-nya sayang. 3.000 lagi sayang. Udah kayak nonton live orang jualan ya, emang kayak gitu. Bang seru ya. Langsung. Selain nonton live orang jualan, yang seru pastinya nonton live ini dong. Iya pastinya, apalagi kalau nontonnya di video. Karena semua ada di video, termasuk di MPL juga ada di video. Dari segi circle-nya saat ini kita melihat dimana circle menuju ke arah utara. Scarlet Gaming masih diuntungkan dari segi circle. Kenapa kita bahas SG terus-terusan? Karena tadi kan SG yang saya prediksi dan juga SG menjadi tim yang biru tapi belum dapat WWCD hari ini. Iya, tim yang berlogo berwarna biru satu-satunya yang belum WWCD. Karena saudara-saudara biru yang lainnya itu udah ya, Genesis Dogma Gits, GPX, dan juga ada EVOS Roar. Sudah 2 kali WWCD di hari ini. Berarti dengan demikian EVOS juga jadi tim yang dapetin 2 WWCD di minggu yang kedua pertama kali. Karena dari kemarin yang WWCD kan ganti-gantian dan belum ada yang dapetin WWCD lagi kan. Kemarin kan minggu kedua GPBR, GD, AE, EVOS, BTR. Berarti EVOS yang dapat 3. Untuk minggu ini. Untuk minggu ini, GD udah dapat 2. Betul sekali, saudara-saudara. Kita bakalan tunggu bisa saja. Jadi minggunya tim biru. Iya ya, karena emang didominasi oleh biru-biru. Jangan-jangan, SG juga kali ini langsung muncul tim-tim yang berwarna biru. Jersey akan masuk menggantikan seorang Smith. Yang tadi kita sempat bahas juga ya, perjalanan dari Jersey. Kular Kilirim keluar masuk tim juga banyak sekali dan akhirnya berlabuh lagi ke Skylights Gaming untuk saat ini. Ngomong-ngomong biru nih Sanskuy. Kenapa tuh? Apakah karena tinta yang dipakai minggu ini adalah biru di whiteboard ini. Dan whiteboardnya ini juga framenya berwarna biru. Bisa jadi itu yang membuat tim-tim berlogo biru mengamuk mereka untuk di minggu kali ini. Memang sangat klinik sekali dua caster di hari ini dan itu sebenarnya sesuatu yang gak usah dibahas di PPL kalau bisa, tapi kenapa dibahas? Gak apa-apa, biar balance. Karena kan mengutarakan fakta juga dibarengi oleh mengutarakan hal-hal yang sebenarnya tidak logis gitu. Supaya balance aja hidup gitu. Jangan 100% serius banget. Kadang-kadang kan butuh hahi juga. Itu dia, kita butuh bercanda walaupun memang untuk kalian di luar sana juga jangan lupa untuk terus bercanda karena saat ini bercanda masih gratis. Kalau bercanda udah suruh bayar kan bahaya juga. Iya, bahaya gitu kan, kayak susah gitu nanti ya hidup kita. Masa mau mencari kebahagiaan itu harus subscribe gitu kan, harus subscribe berbayar maksudnya. Dan kita juga saat ini melihat adanya RRQ, Nerpeko dia tadi harusnya itu adalah area-area agak utara di map Miramar kita karena kan water treatment yang diambil oleh RRQ Rius. Lalu di sana dan ini adalah San Martin selalu diambil oleh tim Aura.
No Mercy bersama dengan Jaxi pastinya, bersama dengan Jason dan juga Rosezi. Ada tembakan yang dilakukan oleh Cleon mengusir pemain-pemain dari dunia game, membuat dunia game langsung overthinking di awal-awal match. Mereka mencoba untuk masuk ke area sebuah compound tapi diusir oleh Cleon dari tim Onyx. Oh, udah kayak anak zaman sekarang ya, OVT kerjaannya. Malam-malam sudah gelap, OVT alias overthinking. Itu dia yang akan kita lihat di match kali ini. Tidak hanya tim-tim yang overthinking, tapi siapa-siapa saja tim-tim yang akan kicep untuk di match kali ini. Dan juga siapa aja tim yang akan merasakan hacep untuk di match kali ini. Karena kan saat ada yang kicep, ada yang hacep juga. Saat ada yang slay, ada yang flop juga. Itu. Ya. Tapi, Sanskoy. Kenapa? Gue pengen bahas satu hal sih. Gue kan waktu itu sebelum season ini mulai, gue pernah sempat melihat konten lo yang kayak nyebutin duet-duet favorit lo dan juga LDOG. Itu di tim-tim yang berlaga di PMPL. Nah, coba sebutin satu duet yang benar-benar menjadi favorit lo di antara semuanya. Sebenarnya ada duet baru yang saya lihat di PMPL kali ini, yaitu Nyong dan juga K-Mine. Kayaknya ini akan jadi duet yang cukup melegenda kalau mereka masih main kayak gini terus-terusan dari tim BNW. Karena terlihat permainan mereka semakin matang dari hari ke hari, dari satu season ke season selanjutnya. Dan mereka juga sudah bermain dengan sangat-sangat baik sekali. BNW ini bisa dibilang salah satu tim yang nggak perlu waktu lama untuk langsung jadi tim yang diperhitungkan di PMPL. Sama kayak Genesis Dogma. Kalau tim-tim lain kan, kalau tim debutan bisa dibilang agak dipandang sebelah mata. Walaupun memang nggak dipandang sebelah mata. Tapi kan ya orang-orang baru ngeliat ini tim memang belum segitunya di PMPL. Tunggu dulu lah ya, ada prosesnya gitu. Hanya butuh satu season untuk adaptasi, season selanjutnya mereka langsung main bagus. Dari tim BNW tersebut. Oke. Jadi itu adalah dari Sanskoy. Bagaimana untuk adik-adik sekalian? Duet mana nih yang menjadi favorit kalian? Apakah ini yang sekarang lagi kita tonton bersama-sama, kita lihat bersama-sama statistiknya? Uxie, duet Uxie ya. Ini adalah duet yang benar-benar apa ya, bisa dibilang tuh. Duet paling lama. Karena mereka sudah berduet dari kandungan. Nggak salah sih. Jadi sangat lama sekali. Di saat K-Mine dan juga Nyong baru satu season ini, lalu juga kita ngelihat ada duet-duet lain cuma bertahan 2 season, 3 season. Uxie ini sudah bertahan sesuai dengan tahun. Umur mereka. Sekarang umurnya berapa? Kayaknya udah... 20 ada masih? Belum ya? 19 ya? 19 atau 18 ya? Ya, untuk kalian yang tahu langsung saja berikan informasi di kolom live chat. Karena kita belum update ya, terakhir update season 1. Betul. Dan juga jangan lupa langsung saja dipencet tombol like-nya karena ini adalah match yang paling dar-der-dor. Match yang bikin kita semua hacep-hacep di match kali ini. Dar-der-dor, set-shot semuanya terjadi di match kita kali ini untuk hari ini. Selain itu duet yang gue suka juga adalah duet terbaru. Oh, siapa tuh? Yaitu Bro Pasta dan juga Junior. Karena kemarin mereka tembus 40.000 likes. Itu dia. Biasa jadi ya? langsung ditembusin juga untuk like-likes-nya di hari ini. Ini adalah statistik dari dua tim yang sedang bertemu antara Bigetron Red Aliens dan juga Dunia Games. Dua tim yang berlogo warna merah untuk saat ini. Ya total damage-nya kalau kata Junior Betty lah ya. Betty Kurlep ini hanya ada sekitar berapa tuh? 1000 ya. 1000 gap antara DG dan juga BTR dari total damage-nya. Dan mereka kali ini bertemu di satu area di awal-awal seperti ini. Masih sama-sama menahan tembakannya saja. Tetapi nampaknya pemain dari tim BTR sendiri juga sudah diutus untuk melihat atau melebarkan sayapnya. Untuk melebarkan angle dari BTR sendiri. Menarik sekali kalau kita lihat bahkan dari Devos sudah mulai bahkan tembakan. Karena senjata favoritnya yaitu M16. Flyboy dari tadi dia udah ngelihat pemain-pemain di tapi belum ditembak. Akhirnya ditembak juga, satu knockdown cepat didapatkan oleh Flyboy. Flyboy membuka badannya, Flyboy ketahuan. Flyboy ditembakin oleh pemain-pemain Bigetron tapi Flyboy terus bertahan di tempat ini. Dan Flyboy mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Informasi didapatkan oleh Bigetron, revive juga masih bisa dilakukan oleh Bigetron. Saya paham apa yang diinginkan oleh Flyboy. Dia pingin knock pasti. Dia pingin saat dia nembak udah pasti ke knock. Dan masih ada peluru di dalam klipnya, dia bisa knock end. Tapi ternyata
tadi saat Flyboy melakukan tembakan, pemain Bigetron bisa turun dan bisa di-revive. Iya betul, dan juga jangan lupa ada Genfos juga yang bisa membuka visionnya, yang bisa melihat dengan sangat jelas Flyboy yang berada di atas sana, karena Genfos untuk saat ini berjaga di bagian-bagian belakang barikade dari tim BTR sendiri. Sementara itu di ujung sana ternyata sudah ada tim 21 Flykido nampaknya yang terlihat dari layar kaca kita semua di sini menggunakan vehicle-nya juga melewati daripada area-area yang sekarang sudah disinggahi oleh BTR dan juga Dunia Games. Namun untuk saat ini nampaknya baik dari BTR ataupun DG sendiri mereka masih sama-sama menahan aja ya. Kayak nggak mau terlalu geragas juga gitu dalam melakukan sesuatu, tetapi nampaknya dari Genfos pun juga sudah mulai melakukan atau menyiapkan setupnya, karena Genfos untuk saat ini melihat ke area-area pemain-pemain dari tim D21. Seorang Banyu kali ini terlihat dengan sangat jelas beberapa tappingannya dan juga beberapa peluru tadi nyangsang masuk ke tubuhnya. Itu adalah tembakan pengusiran yang dilakukan oleh Genfos dengan M16. Genfos juga terus menjaga angle-nya menuju ke arah pemain-pemain dari Dunia Games. Yaitu menuju ke arah Flyboy yang memang cukup tinggi. Dia berada di area atas. Bisa kelihatan sama si Genfos sebenarnya. Tapi kita juga menuju ke arah tebing yang sama, tapi arah yang berbeda atau celah yang berbeda. Ini adalah sisi yang berbeda, maksud saya itu yang saya cari. Sisi di saat Dunia Games bisa ngeliat atau bisa kelihatan sama pemain-pemain mod. Kita berpindah kembali menuju ke arah Cibirit. Pemain yang dimainkan kembali, rekrutan teranyar dari Geek Fam, temennya si Kato ini, Cibirit. Iya, temennya ya iyalah. Karena kan sebelum-sebelumnya mereka udah kenal, udah sempat main bareng gitu. Oh, udah mabar ya. Udah mabar, saat ini ditarik lagi menuju ke tim PUBG Mobile dari Geek Fam. Iya, tetapi kalau misalnya kita lihat di sini adanya perjalanan atau pergerakan yang dilakukan oleh tim HFX. Gue tuh sebenarnya nunggu-nunggu banget Ray loh main. Ya. Kayak pengen gitu, tauntingnya nih udah panas season ini gitu kan. Karena meanwhile di season kedua apa pertama? Kedua ya? Kedua itu kayak tauntingnya tuh nggak dilanjutin gitu. Betul. Untuk saat ini season kali ini dilanjutin tetapi masih belum main juga dari HFX sendiri. Sangat disayangkan memang kita kehilangan sosok legend di dunia PUBG Mobile Indonesia yaitu Ray 2000. Memang dia sudah ada di list tim HFX yang mana punya hashtag Kalimantan di bos. Tapi belum dimainkan karena memang ya membawa pride kedaerahan, bisa dibilang HFX membawa pride dari Kalimantan seperti juga yang dibawa oleh pemain-pemain NFT. Karena NFT ini kan para pemain-pemain yang datang dari Makassar, para daeng-daeng. Karena Makassar kan kalau cowok dipanggilnya daeng. Dan juga itu terlihat dari filosofi jersinya. Karena jersinya itu kan ada gelombang-gelombang gitu. Karena itu mencerminkan orang Makassar ini adalah pelaut-pelaut yang handal dengan kapal pinisi, kapal khas Makassar gitu. Dan juga di Makassar ini ada tembok Rotterdam. Yang mana itu adalah sebuah tembok yang sangat kokoh sekali. Ada bentengnya di Makassar. Juga ada Pantai Losari. Kalian bisa jalan-jalan ke sana. Kenapa saya tahu? Padahal saya belum pernah ke Makassar. Karena saya baca aja. Oh iya, melihat dan juga mencari tahu ya. Dan mungkin itu adalah menjadi salah satu tujuan wisata lu juga gitu. Betul, semoga saja suatu hari bisa ke Makassar. Iya, itu adalah bucket list lu nanti yang menunggu untuk dicek. Begitu ketika nanti bisa terjadi bucket list tersebut. Tetapi nampaknya kita akan bisa melihat untuk pergerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh para pemain-pemain di sini. Karena Circle juga sudah mulai menuju ke area-area PG, P, Power, G, Grid. Nah itu dia yang dimana sudah ada beberapa tim sebenarnya ya yang berada di bagian-bagian tengah. Salah satunya adalah tim BTR tadi. Tapi kita akan melihat lagi ke bagian-bagian yang lainnya. GPBR juga sudah mulai terlihat jalan, melakukan rotasi di sini untuk bisa masuk ke dalam circle. Tetapi di sini kalau ngomong-ngomong soal GPBR sendiri ya, ini adalah tim yang banyak digadang-gadang orang itu bisa bermain dengan cukup bagus di season kali ini. Karena di off season kemarin mereka kayak, siapa nih gitu. Kayak bukan siapa nih sih, lebih kayak ternyata prestasi-prestasi mereka cukup menjanjikan ya gitu, permainan mereka cukup menjanjikan ya begitu. Tetapi untuk selanjutnya kita akan fokus ke arah dari GPX yang sekarang bertemu dengan tim 21. Nampaknya bakalan langsung aja berkomitmen dengan 100% antara GPX dan juga 21 kali ini. Dan kembali kalau kita lihat yang menjadi saksi bisu, yang menjadi tempat pertempuran adalah rumah P di area Power Grid.
Yang menamai hal tersebut ada Cijel. Saya mengikuti Cijel. Ini adalah rumah P karena berada di area P dari Power Grid. Dan kita melihat Mineral mendapatkan satu knockdown. Mencoba untuk mendapatkan yang kedua, mungkin menuju ke arah pemain-pemain dari GPX. Mineral bermodalkan AKM 40 peluru. Tapi granat kali ini ada di tangan kanan dari Mineral, melemparkan menuju ke area depan. GPX sedang melakukan revive juga, tapi satu pemain Link harus hati-hati. Dia low HP di sana, harus sudah melakukan healing. Revive sedang terjadi, tapi berada di belakang dari tembok tersebut. Mineral kembali memaksa satu pemain GPX untuk menggagalkan sebuah revive-nya. Ternyata revive-nya bukan gagal, tapi sudah berhasil, sudah selesai. Ada balasan yang sakit juga, tapi Banyu kembali membuat saat ini GPX justru tergeprek dan mereka pulang menuju ke arah lobby. Oh my god, ini benar-benar menjadi bencana untuk tim GPX sendiri. Nampaknya kapak mereka ini masih tumpul ya, masih belum diasah dan harus pulang menjadi tim yang pertama. Tuzun di posisi ke-16 untuk saat ini. Dan dengan begitu kita akan menyaksikan war antara ke-15 tim yang masih tersisa, masih rame. Mengingat ini sudah masuk ke area-area mid to late game kita. Seperti halnya yang kalian bisa intip di arah minimap, udah banyak banget terjadi pertemuan-pertemuan, pergesekan manja. Seperti halnya yang terjadi antara tim AE dan juga tim SG untuk saat ini. Salah satu tim yang diprediksi oleh kita berdua. Ya, bahkan SG memberikan damage yang sangat-sangat dalam. Sakit sekali tadi tembakan-tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain SG. Martin nampaknya tadi menuju ke arah salah satu pemain alter ego Limax saat ini. Kita lihat juga Ponbit menembakkan peluru-pelurunya menuju ke arah pemain yang berada di belakang dari sebuah kendaraan tersebut. Belum berhasil mendapatkan knockdown dan terus bergerak nampaknya pemain-pemain SG, membuat Ponbit juga bingung mana yang mau ditembak duluan karena semuanya menggunakan kendaraan dan granat. Datang Ponbit, hati-hati, granat di sana. Ponbit sadar ada granat, Ponbit mundur dan Ponbit masih selamat. Iya, gercep banget sih tadi apa yang dilakukan oleh Ponbit seorang diri, tetapi nampaknya di sini kita bakalan melihat adanya perang granat antara mereka berdua. Tetapi yang menumbangkan seorang Martin bukanlah granat, tetapi tembakan-tembakan mematikan. Di sisi lain kita bisa melihat adanya GPBR yang bertemu dengan Geek. Ini dia langsung aja di spotlight oleh Pak Prosedur kita kali ini. Audrey membabi buta, tetapi ada trade knock yang terjadi antara mereka berdua. GPBR masih meninggalkan dua pemain aktif mereka saja untuk saat ini. Hades nampaknya akan melakukan PR-nya untuk saat ini untuk bisa membalikan keadaannya, untuk bisa menyapu bersih tim Geek Fam. Bahkan kalau kita lihat terlalu dekat, bahkan Gremory mudah saja untuk didapatkan. Dia terkena granat sendiri, dia menjadi confirm elimination. Dan Scarlet Gaming, tim yang tadi saya prediksi justru pulang dengan cepat dan membuat satu tim biru di match kali ini hilang kembali menuju ke lobby. Tidak hanya 1-2, karena dua tim pertama yang pulang adalah dua tim yang warnanya biru. Wah. Tetapi nampaknya untuk saat ini kita bisa melihat Geek Fam pun juga langsung tereliminasi. Dan observer kita langsung gercep banget untuk menangkap war yang sudah terjadi antara RRQ dan juga yang lainnya. RRQ hanya meninggalkan dua pemain aktif mereka saja karena mereka dijemput juga oleh tim Morph. Sementara itu ada tim yang lainnya juga yang berada di area-area mereka. Tetapi Nerpeko dengan mata tajamnya kali ini membukakan tembakannya, tetapi masih belum bisa untuk mengenai salah satu pemain dari tim Morph tersebut. Masih miss the shot sedikit dari Nerpeko. Kita terus pantau, terus kita saksikan untuk saat ini. RRQ berada di rumah panjang. Mereka melakukan setup satu-satu, melebar nampaknya mencoba untuk menyambut kedatangan pemain-pemain Morph yang menuju ke arah compoundnya. Granat disiapkan, Morph melakukan boosting terlebih dahulu. Rocky putar dia, tapi Rocky justru saat ini menuju ke arah yang salah. Fajar tadi maksud saya yang terkena sebuah granat. Zuensi mencoba memanfaatkan apa yang sedang dialami oleh Morph, mencoba untuk mencuri kesempatan RRQ mendapatkan elimination. Tapi kita berpindah kembali menuju tempat yang berbeda. Fight terjadi di mana-mana. Ini yang saya katakan tadi. Ini adalah match yang membuat kita hacep-hacep di match kali ini. Hacep-hacep banget karena pastinya kita pengen melihat semua fight yang terjadi. Ini kali ini kita bisa melihat adanya BTR yang bertemu juga dengan tim NFT. Liquid nampaknya juga sudah tereliminasi. Tetapi Luxi matanya tajam banget, berhasil untuk mendapatkan seorang drone di ujung sana. Headshot bahkan diamankan. Ya, terus kita saksikan, terus kita pantau. Kelihatan di sana tembakan dilakukan oleh Misiri. Misiri sadar di mana pemain-pemain NFT yang tersisa dan itu dia NFT dipulangkan.
BTR membuat NFT kicep di match kali ini. Itu dia NFT sedikit kicep untuk di match terakhir untuk saat ini. Tetapi nampaknya di sisi yang lainnya BNW pun juga sudah mulai digempur. Nggak cuma dari satu tim, tetapi ternyata di belakang mereka terdapat tim Dunia Games. Dan nampaknya kalian bisa lihat dari arah drone kamera kita kali ini. RRQ pun juga sedikit demi sedikit langsung aja masuk. Dan juga ternyata tim BNW diratakan. Dua tim yang kita prediksi pulang mereka menuju ke arah lobby. Lagi-lagi nice try untuk caster yang memprediksi karena tidak ada yang berhasil kecuali Donaviska tadi saat memprediksi Genesis Dogma dan itu pun dia lupa. Memang harus dilupakan setelah kita prediksi nampaknya. Oh iya, jangan diingat-ingat ya. Itu memang kadang dunia itu selucu itu. Nah itu dia. Yang tidak lucu, yang serem adalah Dunia Games. Karena mereka menebar banyak ancaman. 3 elimination sudah mereka kumpulkan. Mencoba untuk mendapatkan elimination selanjutnya. Flyboy tahu di mana Ponbit berada. Ingin ditembak, tapi ini adalah pemain yang sangat sabar. Dari tadi kita ngelihat berapa kali momennya adalah Flyboy tahu di mana lawannya, nggak langsung ditembak. Dia ingin knock pasti. Iya, kalau gue lihat juga DG di sana tuh mirip-mirip Boom ya. Ya, tipis-tipis ya, beti-beti gitu permainan-permainan higher ground mereka. Tetapi nampaknya kali ini dari tim Alter Ego mereka harus segera masuk ke dalam. Bakalan beriringan perjalanan mereka pastinya. Mereka harus waspada banget karena di depan sana juga sudah mulai rame banget tim yang menunggu mereka. Berhasil touchdown di compound pinggir-pinggir zona. Hati-hati Bigetron, tamu yang datang bukanlah tamu sembarangan. Tamu yang datang adalah Alter Ego Climax dan tamu yang datang membawa senjata yang berbahaya. Ada MG3 tadi di punggung dari seorang Ponbit. Ponbit plus MG3 menjadi sebuah ancaman untuk lawan-lawannya Genfos. Untuk saat ini, sementara waktu dia menahan terlebih dahulu pemain-pemain dari Dunia Games atau Genesis Dogma maksud saya, agar tidak datang menuju ke arahnya. DG dan GD kebalik-balik memang. Iya, memang suka kayak gitu ya. Tongue twister untuk caster. Untuk bisa menyebutkan GD dan juga DG di satu game yang sama. Tetapi GD kali ini akan berhadapan dengan salah satu tim juga yang berada di depan sana yaitu AE. Di mana GD juga sudah mulai menyiapkan molotov manja mereka. Smoke setup pun juga sudah mulai digencarkan untuk mereka semuanya. Nichil benar-benar mencari-cari di manakah letak musuh-musuhnya tadi dengan melalui smoke yang sudah terlihat. Tetapi pastinya tidak ada siapa-siapa di sini. Sementara waktu AE nampaknya mereka sudah mulai mau melangkah untuk masuk lebih jauh lagi menuju ke circle dan mengutus salah satu pemain mereka untuk menjadi garda terdepan. Ya, nampaknya ada pemain yang dikirimkan untuk mengecek terlebih dahulu area depan dari permainan AE apakah aman atau tidak. Tapi kita lihat saat ini yang tidak aman adalah area permainan antara GPBR dan juga RRQ karena sudah saling bertemu. Bahkan RRQ satu pemainnya tumbang dengan cepat. Asa, pemain kunci dari RRQ sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Sisa 2, masih ada Nerpeko, masih ada Vademort. Kita tinggal lihat apa yang bisa dilakukan oleh dua pemain tersebut. Dua pemain yang memang menjadi abang-abangan di RRQ. Iya, ini 2 versus 2 ya. Tetapi nampaknya kita bakalan berpisah dulu dengan RRQ karena kita bakalan bertemu dengan tim-tim yang lainnya yang berada di luar sana. Genesis Dogma Gates, itu manis banget. Satu aim yang benar-benar lengket tadi menumbangkan satu pemain. Tetapi balik lagi ke RRQ versus GPBR. 1v1 situation nampaknya karena rekan yang lainnya masih dalam keadaan knockdown. Ini dia, Cia bakalan langsung aja melihat ke bagian-bagian dalam dan Cia lah yang menang atas war tersebut melawan Nerpeko. Terlihat bagaimana Ciel siap untuk menghadapi abang-abangannya yaitu Nerpeko. Saat ini bahkan Ciel sudah selesai dia atas RRQ. Belum selesai dia untuk di match kali ini. PR-nya bertambah lagi karena HFX datang. HFX ingin mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang terjadi satu tumbang. Karena ternyata Hades kena tembakan sama Luxi. Dan juga Luxi kembali mendapatkan Ciel. Sehingga pulang pemain-pemain GPBR dan yang rugi adalah HFX. Karena HFX coba datang ternyata udah diambil sama yang lain. Iya, HFX pun juga langsung diamankan juga oleh tim BTR Red Alien. Yang nampaknya mereka mendapatkan posisi yang wena untuk saat ini. Beberapa tappingan-tappingan manja pun juga dilakukan guna untuk bisa mengkonfirm eliminasi tersebut. Dan lagi unstoppable bisa kita lihat dari satu tim yaitu BTR di game terakhir kali ini. Apakah masih berlanjut saat EVOS mendapatkan WWCD? Bigetron juga akan mengikuti WWCD di hari yang sama karena hari ini
Sisa 1 match terakhir dan ini adalah match penentuan apakah Fun Factor tersebut akan terus berlanjut atau justru berhenti di minggu yang kedua, hari yang kedua. Terus akan kita pantau, terus akan kita lihat. Seperti yang akan kita lihat, lemparan utility menuju ke tempat yang tepat tapi mantul. Sangat disayangkan tadi granatnya. Iya, sayang 1000 sayang banget. Tetapi yang tidak disayangkan adalah tembakan dari Misteri kali ini mendapatkan 1 knockdown menuju ke arah 2-1. Nggak cuma 1 nampaknya, bakalan mencari lagi mangsa yang selanjutnya. Itu dia Misteri dengan HP yang betul-betul tipis. Dia berhasil memulangkan dunia games. Apakah ini titik balik untuk Bigetron Red Alliance setelah banyak kritik pedas menuju tim tersebut, setelah banyak kritik menuju ke arah Misiri, menuju ke arah Genfos, mereka mulai nyetel untuk match kali ini. Terbukti 13 elimination sudah dikumpulkan, sisa 8 lagi, sisa 3 tim lagi. Dan 3 tim tersebut akan kita lihat antara Genesis Dogma 2-1 atau Bigetron 2-1. Masih lengkap dengan 4 pemainnya, bahkan sudah menyebar melakukan setup mereka dan paling nyaman karena 2-1 punya circle. Ya, punya circle, terus mereka udah siap banget ya menjaga beberapa spot juga, menjaga beberapa angle ke atas, ke sebelah kiri juga. Tetapi pastinya dari tim Bigetron Red Alliance mereka akan mencari cara dan juga mencari angle-angle yang bisa dimanfaatkan oleh mereka semuanya. Seperti halnya ini dia, nampaknya bahkan ada pertemuan Misteri berhasil diamankan oleh seorang Mineral, tapi ada Nichil di belakang sana yang mengganggu pergerakan permainan dari 2-1. Satu klimnya tadi nggak berhasil, tetapi ini adalah percobaan yang kedua kalinya masih belum berhasil. Nichil, oh my god, tapi posisi Nichil untuk saat ini harusnya udah ketahuan. Ya sangat disayangkan, Nichil tadi nyari knock pasti. Ternyata saat dia tracking ke kiri dikit ada gundukan yang membuat pelurnya nggak bisa menuju ke arah depan. Dan Nichil justru ketahuan posisinya, tapi dia berhasil mendapatkan 1 knockdown nampaknya tadi menuju ke arah lawan-lawannya. Wah, ini dia granat sudah mulai dimasak oleh Luxi, tetapi gercep juga apa yang dilakukan oleh Flykido. Ini dia bakalan adu granat antara Flykido dan juga Luxi, tetapi granat mereka masih terlalu jauh antara satu sama lain. Dan dengan begitu kita akan melihat peperangan yang benar-benar intens di end game kita kali ini. BTR masih bertahan dengan 2 punggawa mereka. Sudah terjepit posisi pemain-pemain dari Bigetron, tinggal 1 peluru lagi masuk menuju ke arah Genfos, membuat Genfos knockdown, tapi sulit untuk bisa mendapatkan Genfos. Justru Luxi kali ini yang didapatkan. Genfos ada di bawah, Luxi harus diselamatkan, tapi Genfos juga hanya bermodalkan sebuah bagi saja. Kita melihat ke arah yang berbeda, Flykido melakukan tembakan menuju ke arah Nichil, tapi masih ada waktu untuk Genfos bangkit, masih ada waktu untuk Genfos melakukan healing masih bisa dilakukan, mencoba untuk yang kedua, tapi masih terus dilakukan healing tersebut dari Genfos, membuat pemain-pemain 2-1 justru fokus menuju tempat yang berbeda. Dan MG3 dimiliki oleh pemain bernama Banyu. Mereka menghilangkan pandangan menuju Bigetron, membuat Bigetron punya space dan Bigetron bisa membalikkan keadaan, tapi tidak, karena semuanya langsung dipulangkan menuju ke arah lobby oleh 2-1. Dan winner chicken dinner didapatkan oleh 2-1 eSports. Akhirnya kita bisa melihat 2-1 eSports berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan total 13 eliminasi poin yang sudah mereka kantongi. Kalau misalnya kita lihat ya top 2 untuk saat ini 2-1 dan juga BTR, mereka sama-sama